Baik, teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang menonton video pembelajaran ini. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu ke-6 ya, teman-teman. Yang mana di pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas terkait mencari ide, topik, ataupun membuat latar belakang. Nah, ketika kalian sudah mencari ide ataupun topiknya, dan kemudian kalian membuat latar belakang, otomatis setelahnya kalian akan membuat terkait kerangka teorinya. Oleh karenanya, di sini kita akan belajar terkait konseptualisasi teori. Kita akan membahas terkait teori di sini. Nah, sebenarnya dari konseptualisasi teori itu yang seperti apa? Tentunya dalam konseptualisasi teori itu adalah sebagai proses untuk memahami, untuk mengembangkan, dan juga memperjelas antara ide ataupun gagasan ataupun konsep terkait dengan fenomena penelitian kalian. Dan kemudian di sini membentuk pemahaman yang sistematis tentang topik penelitian melalui apa? Melalui penggalian teori lebih dalam dan juga literatur-literatur ataupun bacaan-bacaan yang kalian sudah baca sebelumnya. Jadi karena di sini dalam konseptualisasi itu sebagai proses memahami, otomatis proses memahami itu kan sebagai bentuk ataupun eh, cara ataupun mencari dan juga membaca dan juga menafsirkan teori-teori yang memang relevan dengan fenomena penelitian kalian. Di sini akan memahami. Kemudian juga ada proses mengembangkan di sini. Proses mengembangkan adalah sebagai apa ya? Sebagai hal kita itu mengaitkan teori dengan konteks spesifik dari penelitian kita. Contoh, ada teori-teori yang berkaitan dengan good governance, yang mana dalam good governance itu akan menganalisis dari hal terkait partisipasi masyarakat di dalam eh, pembentukan kebijakan ataupun dalam hal yang berbau terkait anggaran ya misalkan. Nah, itu kita bisa mengkaitkan dengan konteks spesifik penelitian kita seperti apa dan juga kita kembangkan. Dan juga di sini ada memperjelas ide, gagasan ataupun konsep. Nah, dalam proses memperjelas ini kita akan membatasi definisi konsep agar tidak apa ya, agar tidak ambigu ataupun tidak keluar jalur. Contohnya ketika kita ingin meneliti terkait kinerja birokrasi misalkan. Ya, tentunya kalau kita ingin meneliti terkait kinerja birokrasi, kita harus menentukan indikatornya. Indikatornya tuh bisa jadi dari kecepatan layanannya, akurasinya, ataupun kepuasan penggunanya. Dengan tujuan apa? Ya, tentunya tujuannya untuk memastikan konsistensi penggunaan istilah di dalam penelitian-penelitian kalian, dan juga itu akan mempermudah dalam pengukuran variabel ya. Kalau pengukuran variabel itu biasanya untuk penelitian kuantitatif, tapi ini di mata kuliah ini kita akan fokus kepada penelitian kualitatif terlebih dahulu seperti itu. Nah, kemudian terkait fungsi ya, fungsi kerangka teori ataupun konseptual. Tentunya ketika kita bicara terkait fungsi, yang pertama itu ada sebagai pedoman penelitian. Pedoman penelitian ini ibarat kata seperti peta ya, sebagai peta yang mengarahkan langkah-langkah penelitian. Kerangka teori itu bertindak sebagai peta ataupun sebagai kompas, yang mana dalam kerangka teori ataupun kerangka konseptual itu akan mengarahkan seluruh proses penelitian kita. Mulai dari apa? Mulai dari perumusan masalah hingga sampai kepada analisis data. Nah, hal ini penting kenapa? Karena ini mencegah kalian sebagai peneliti itu eh, loss ataupun tersesat ya, tersesat dalam data ataupun analisis yang sekiranya tidak relevan. Dan juga ini akan memastikan konsistensi antara tujuan, antara metode, dan juga hasil penelitian nanti. Jadi teori atau konseptual ini membuat kalian tuh selalu on the track ya. Jadi tidak lepas arah. Jadi tidak apa ya. Biasanya kan kita dalam melakukan penelitian itu terlalu banyak data-data yang kita serap, terlalu banyak data-data yang kita ambil, dan ketika kita sudah punya pegangan teori, itu akan lebih mudah untuk memilah-milah data-data yang sekiranya tidak begitu relevan untuk dimasukkan ke dalam penelitian kita. Dan yang kedua, fungsinya adalah sebagai landasan teoritis ya. Pasti ya teman-teman, kita bicara terkait teori, dan teori itu pastinya menjadi landasan teoritis kita untuk menghubungkan masalah penelitian dengan pengetahuan yang sudah ada. Kerangka teori menghubungkan masalah penelitian dengan teori, dengan konsep, ataupun temuan sebelumnya, temuan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian kita tuh tidak, apa ya bahasanya, tidak mengawang-awang, ataupun tidak menerka-nerka, ataupun tidak
ya tidak mengawang-awang lah bahasa Indonesianya. Ataupun hal ini penting karena tentunya kita akan memberikan legitimasi akademik. Jadi penelitian ini bukan hanya sekedar asal-asalan saja. Dan ini juga memungkinkan kalian sebagai peneliti untuk menguji, memperluas, dan juga mengkritik teori yang sekiranya sudah ada. Dan yang ketiga, di sini ada penjelasan fenomena. Di sini untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian melalui teori-teori yang relevan. Ya, tentunya kerangka teori ini membantu kita ya dalam memahami, memprediksi, ataupun menjelaskan fenomena yang diteliti melalui sudut pandang ataupun lensa teoritis. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari kerangka teori konseptual. Dan gimana sih kita tuh langkah-langkah untuk membangun kerangka teorinya ini? Yang pertama tentu dengan eksplorasi pustaka. Eksplorasi pustaka itu ya pastinya membaca ya teman-teman. Kita melakukan penelitian itu nggak mungkin kalau tidak membaca satu penelitian pun ataupun satu buku itu tidak mungkin kita melakukan penelitian tanpa membaca. Jadi mau tidak mau suka tidak suka memang harus membaca. Yang mana tahap awal untuk membangun kerangka penelitian ini kita harus mempelajari gimana teori ataupun konsep tentang penelitian kalian itu berkembang dari masa ke masa. Dan tentunya ini membantu kalian untuk memahami dasar-dasar teori dan bagaimana pandangan terkait topik itu. Dan kemudian setelah kalian membaca banyak literatur ataupun membaca buku, jurnal, penelitian, dan lain sebagainya, carilah gap penelitian ataupun cari kekosongan dari penelitian yang telah ada. Nah, hal-hal apa yang belum diteliti dari penelitian itu, kemudian kelemahannya apa dari studi-studi itu, dan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum terjawab, yang nantinya kalian bisa menjawab pertanyaan penelitian tersebut dengan penelitian yang kalian lakukan saat ini. Nah, disinilah kalian bisa menunjukkan sebuah kontribusi baru dari penelitian yang nanti akan kalian jalankan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait pemilihan teori. Setelah kalian mengeksplorasi, maka kalian harus memilih teori yang sesuai dan juga pastikan bahwa teori tersebut itu relevan dengan masalah penelitian kalian dan juga mudah diterapkan dengan dalam konteks yang kalian pelajari dan memiliki kekuatan ataupun memiliki penjelasan yang baik dengan menjelaskan hubungan sebab akibatnya. Jika ada beberapa teori, maka dibandingkan teori itu. Apa kekuatan teori A atau apa kekuatan teori B dan bandingkan kelemahan dan kekuatannya seperti apa. Nah, itulah yang kedua dalam pemilihan teori. Kemudian yang ketiga, penyusunan kerangka konseptual. Eh, Setelah membuat penyusunan kerangka konseptual sebagai peta ataupun rancangan yang akan diteliti, dalam penelitian kuantitatif sih biasanya kalau kita bicara terkait variabel ya. Dalam penelitian kuantitatif itu kan ada beberapa variabel tuh, ada variabel independen, ada variabel dependen dan lain sebagainya. Itu sebagai catatan pengetahuan aja teman-teman karena itu dalam hal kuantitatif. Walaupun kita akan membahas secara kualitatif, tapi memang kalian juga harus mengenal ya bahwa metode penelitian itu tidak hanya ada di kualitatif, tapi juga ada di kuantitatif dan juga mixed method seperti itu. Dan ini sebagai contoh ya teman-teman. Misalkan kalian itu punya penelitian terkait pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik di kalangan mahasiswa misalkan. Nah, ketika kalian memiliki judul seperti ini, maka yang pertama kalian lakukan adalah eksplorasi pustaka. Nah, kalian melihat bahwa ketika kajian teori ataupun konsep ini dalam media sosial itu sudah banyak dibahas terkait peningkatan kesadaran politik di tahun 2010-an, ketika mulai internet itu sangat berkembang pesat khususnya di Indonesia. Dan ketika kalian mengidentifikasi dari hasil eksplorasi pustaka kalian, eksplorasi penelitian yang kalian lakukan, itu kalian menemukan celah-celah kekosongan, yaitu identifikasi research gap. Gap ini adalah kekosongan ya, seperti teori apa, seperti pertemuan di minggu kelima yang saya jelaskan terkait gap penelitian, bahwa ketika kalian melakukan eksplorasi, di sini disebutkan bahwa belum banyak yang mengukur seberapa besar media sosial mengubah perilaku partisipasi seperti ikut pemilu, ikut diskusi politik, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian menemukan gap-gap tersebut ataupun kekosongan-kekosongan tersebut, itu bisa dikatakan kalian telah menemukan celahnya. Dan celah inilah bisa dilanjutkan menjadi penelitian kalian ke depannya. Dan kemudian ketika kalian sudah mengeksplorasi pustaka, kalian akan memilih teorinya.
kalian eksplorasi juga tuh teori-teori apa yang sekiranya cocok. Nah, misalkan di sini kalian memilih teori terkait mobilisasi sumber daya, yang mana bahwa akses sumber daya termasuk informasi ke media itu meningkatkan keterlibatan politik. Tetapi ketika kalian eksplorasi pustaka, kalian menemukan dua teori, ada teori mobilisasi sumber daya dan juga ada teori agenda setting, yang mana dalam agenda setting itu adalah sebuah media itu membentuk isu penting. Nah, tetapi ketika kalian bandingkan kedua teori ini, kalian menemukan bahwa yang lebih cocok untuk efek media bukan perilaku individu. Jadi disimpulkan bahwa teori mobilisasi sumber daya ini lebih cocok untuk menentukan teori tersebut seperti itu. Dan kemudian penyusunan kerangka konseptual ini kembali lagi nih biasanya di penelitian kuantitatif. Di sini ada variabel independen, ada variabel dependent seperti itu. Tapi secara garis besar memang ketika memilih pemilihan teori itu harus dilakukan eksplorasi pustaka dan juga dibandingkan teori-teori yang sudah ada seperti itu. Dan tujuan literatur review. Nah, literatur review itu adalah sebuah cara untuk kita tuh membandingkan berbagai penelitian mulai dari penelitiannya terkait apa, metodenya apa, judulnya apa, tahun berapa dan lain sebagainya itu kita bandingkan. Jadi literatur review itu sebagai kajian pustaka. Nah, hal ini juga penting ya teman-teman. Nanti ada contohnya juga di slide selanjutnya. Nah, dalam literatur review ini tentunya kita akan menemukan research gap. Nah, ketika kita membaca penelitian-penelitian sebelumnya, kita bisa menemukan sebuah kekosongan ataupun sebuah gap ataupun area yang sekiranya belum diteliti dan juga pertanyaan yang sekiranya belum dijawab atau masalah baru yang sekiranya belum diangkat di penelitian tersebut. Nah, dengan menemukan kekosongan ini, maka penelitian kita tuh bisa berkontribusi dan bisa mengisi kekosongan yang ada. Jadi tidak hanya sekedar mengulang-ulang penelitian yang sudah ada dan diganti lokasinya, tidak seperti itu. Dan hal ini juga untuk menghindari duplikasi. Duplikasi seperti apa? Duplikasi bahwa kita itu kalau kita tidak melakukan tinjauan pustaka ataupun kita tidak melakukan literatur review ini, ya bisa saja ataupun tanpa sadar kita telah meneliti yang sekiranya penelitian itu sudah banyak dilakukan oleh orang lain seperti itu. Nah, makanya literatur literatur review ini penting untuk kita tuh bisa melihat metode apa yang dipakai orang lain, apakah melalui metode kualitatif kah, kuantitatif kah, atau mixed method. Kemudian kita bisa memahami lah kesimpulan dari hasil penelitian sebelumnya itu seperti apa. Nah, di sini ada sebentar ini. Nah, di sini ada contoh ataupun tinjauan pustaka ataupun literatur review ya. Ini dari topik manajemen talenta. Ini adalah topik tesis saya ketika S2 dulu. Saya mengambil topik terkait manajemen talenta. Nah, ketika melakukan literatur review, tentunya kita harus menuliskan sumber dulu di sini. Dapatkan dari mana? Penelitian itu didapatkan dari mana? Oh, didapatkan dari artikel ini, didapatkan dari jurnal ini, nah, itu harus dicantumkan. Kemudian kita analisis juga judul dan nama penulisnya siapa. Kemudian kita harus tahu juga tujuan dari penelitian yang telah kita baca itu seperti apa, itu harus dikategorikan. Dan kita tulis juga metode penelitiannya seperti apa. Dan yang terpenting, ketika kita membaca artikel ataupun penelitian yang telah kita dapatkan, itu harus jelaskan juga ataupun kita harus ringkas juga temuan penting dari penelitian tersebut itu seperti apa. Jadi ini ada beberapa poin ya teman-teman yang memang dalam literatur review itu harus ada. Nah, ini adalah sebagai contoh tinjauan pustaka ataupun literatur review dan di sini ada contoh terkait contoh yang lain. Sebenarnya masih sama aja untuk apa ya? Untuk template-nya, tetapi di sini lebih ditambahkan terkait relevansi. Dikaitkanlah kira-kira dari penelitian yang telah kalian baca dengan penelitian kalian itu relevansinya seperti apa. Itu hanya ada penambahan sedikit. Nah, kemudian gimana sih struktur tinjauan pustaka ataupun literatur review yang baik? Yang pertama tentunya ada pengantar ya. Jelaskan alur tinjauan pustaka dan relevansinya dengan pertanyaan penelitian seperti apa. Dan ada pembagian topiknya, dikelompokkan teori-teorinya ataupun dikategorikanlah teorinya itu secara sistematif dan kemudian diambil kesimpulan gimana dari hasil yang sudah kalian baca itu, apakah itu mendukung penelitian kalian ke depannya, itu harus disimpulkan juga terlebih dahulu. Nah, itu adalah bentuk dari tinjauan pustaka ataupun literatur review.
Nah, sebenarnya inti dari kita melakukan tinjauan pustaka ataupun literatur review itu yang pertama adalah untuk menemukan research gap, menemukan celah kekosongan ya. Nih, kalau kalian belum tahu terkait apa itu gap ataupun itu research gap itu adalah mencari kekosongan riset untuk kontribusi terbaru. Dan tentunya itu untuk menghindari duplikasi juga yang seperti saya jelaskan tadi. Yang dipastikan penelitian itu tidak hanya sekedar mengulang dari penelitian yang lama. Jadi ketika kalian sudah membaca beberapa artikel ya tentunya kalian juga tidak bisa langsung menjeplak ya itu untuk dijadikan skripsi kalaupun ada sedikit perbedaan di lokasi itu eh, jatuhnya lebih ke ini ya duplikasi ini tadi. Jadi inti dari tinjauan pustaka itu untuk menghindari duplikasi tersebut dan juga kita bisa memahami metode dan kesimpulannya seperti apa. Jadi kita bisa tahu tuh pendekatan ataupun metode yang terbaik dari hasil penelitian sebelumnya seperti apa. Dan tentunya kita bisa bangun logika berpikir. Kita di sini bisa membuat jalur pikir yang menghubungkan antara teori dan penelitian kita itu seperti apa. Nah, ini adalah inti dari literatur review ataupun tinjauan pustaka. Memang untuk melakukan sebuah penelitian itu kita nggak serta-merta langsung turun ke lapangan dulu ya teman-teman. Kita memang harus diperkuat lagi bacaan kita, bacaan di artikel, di buku, di berita juga tidak masalah. Yang penting ketika kita sudah melakukan penelitian ataupun kita melakukan tahapan skripsi itu memang tidak di apa ya, kita tuh harus meluangkan waktu untuk membaca. Itu adalah inti terpenting dan poin terpenting dari dari hal melakukan penelitian khususnya untuk skripsi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan utama ya ketika kalian sudah melakukan tinjauan pustaka ataupun kalian membaca penelitian-penelitian sebelumnya yang mana yang pertama nih di sini apa yang sudah diketahui. Kalian harus tahu dulu ataupun kalian harus mengidentifikasi dulu landasan pengetahuan yang sudah mapan terkait topik penelitian itu seperti apa. Dan yang kedua, bagaimana penelitian terkait dengan pengetahuan yang sudah ada. Maksudnya adalah eh, kita kita bisa menjelaskan bahwa posisi kontribusi penelitian terhadap ilmu yang sudah ada tuh kayak gimana. Apakah ini ingin mengisi celah kekosongan atau mengisi gap ataupun penelitian saya ini ingin mengembangkan teori baru ataupun penelitian saya itu ingin menguji teori dari konteks yang lebih baru. Nah, itu harus di apa ya penelitiannya harus harus ada kaitannya terkait dengan penelitian yang terbaru itu seperti apa. Kemudian yang ketiga di sini mengapa metode tertentu itu dipilih? Misalkan kenapa sih kalian memilih metode kualitatif dan kenapa memilih metode kuantitatif? Itu kan tentunya ada penjelasan-penjelasan alasannya ya. Kenapa memberikan alasan secara metodologis yang kuat terkait desain penelitian itu seperti apa? Apakah menunjukkan kesesuaian dengan metode dan juga tujuan penelitiannya. Nah, ini ada itulah pertanyaan-pertanyaan utama ketika kalian sudah ingin melakukan penelitian ke depannya. Nah, mungkin materi terkait kerangka teori seperti itu ya teman-teman mungkin tidak terlalu banyak karena memang dalam kerangka teori ini kita memang harus membaca lebih ekstra dan juga ketika kita ingin menuliskan penelitian itu kan kita memang harus literatur review terlebih dahulu. Kita harus membaca tinjauan pustaka. Nah, memang ke depannya nanti saya akan mengarahkan kalian untuk membaca beberapa penelitian ataupun membaca beberapa jurnal yang kemudian harus kalian buat seperti ini. Harus kalian buat tinjauan pustaka ataupun literatur review-nya. Tapi mungkin nanti di Adlink ada keterangan-keterangannya ya teman-teman ketika saya memberikan tugas nanti bisa diikuti aja petunjuk-petunjuknya seperti apa. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman di pertemuan kita di minggu ke-6 ini terkait konseptualisasi teori. Nah, oke mungkin saya akhiri ya teman-teman untuk perkuliahan di minggu ke-6 ini. Saya harap teman-teman juga sudah menonton untuk video pembelajaran di minggu kelima karena di pembelajaran di minggu kelima itu saya memberikan beberapa tutorial terkait mencari artikel di Google Scholar, kemudian juga ada beberapa tips-tips dalam memilih ide ataupun topik penelitian. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.